Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya Jurianto, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahaskan tentang listrik dinamis. Hari ini kita akan membahas masalah kemagnetan dan pemanfaatannya. Adapun buku yang kita gunakan yaitu buku IPA semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2018 dan yang relevan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian magnet dengan baik. 2. Membedakan feromagnetik, paramagnetik, diamagnetik beserta contohnya. Menjelaskan cara membuat magnet. 4. Menganalisa terbentuknya kutub magnet batang. 5. Menjelaskan cara menghilangkan magnet. 6. Menggunakan gaya Lorentz pada beberapa alat listrik. 7. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. 8. Menjelaskan prinsip kerja dinamo atau generator secara sederhana. 9. Menjelaskan secara kualitatif prinsip sederhana cara kerja transformator. 10. Menyebutkan macam-macam transformator dan penerapannya. A. Magnet. Magnet atau kemagnetan adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. A. Sifat-sifat magnet. 1. Dapat menarik besi, baja, nikel, kobalt, dan lainnya. 2. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. 3. Jika magnet dipotong-potong menjadi beberapa bagian, maka kutub magnet hasil potongannya akan sama dengan letak kutub-kutub magnet sebelum dipotong. Seperti ditunjukkan gambar pemotongan magnet berikut. B. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Benda feromagnetik atau benda magnetik. Benda feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh, besi, tembaga, nikel. 2. Benda bukan magnetik atau non-magnetik. Benda paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Benda diamagnetik yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. C. Magnet keras dan magnet lunak. 1. Magnet keras adalah benda yang sukar dijadikan magnet, tetapi setelah dijadikan magnet, sifat kemagnetannya tersimpan lama. Contoh baja. 2. Magnet lunak adalah benda yang mudah dijadikan magnet, tetapi tidak lama sifat kemagnetannya. Contoh adalah besi. D. Cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet. A. Dengan cara menggosok. Batang besi digosok dengan magnet permanen dari ujung ke ujung. Penggosokannya dilakukan dengan satu arah, dengan cara berulang. Contoh soal dengan cara menggosok. 1. Perhatikan gambar magnet berikut.
Setelah AB menjadi magnet, maka kutub-kutub yang dihasilkan adalah, jawabannya, A. Kutub selatan, kutub utara, dan AB menjadi magnet sementara. B. Dengan cara induksi atau didekatkan tanpa menyentuh. Cara membuat magnet dengan cara induksi yaitu jika magnet didekatkan ke benda, maka benda akan menjadi magnet, sehingga dapat menarik benda lain, seperti gambar di bawah ini. Contoh soal dengan cara induksi. Didekatkan tanpa menyentuh. Perhatikan gambar. Kutub-kutub magnet yang terbentuk pada ujung paku terbentuk A, B, dan CD, serta sifat magnetnya adalah A. Kutub utara, B. Kutub selatan, C. Kutub utara, dan D. Kutub selatan. Magnet bersifat sementara. C. Dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Batang besi atau baja dililiti kawat, kemudian kawat tersebut dihubungkan dengan tegangan listrik, sehingga besi atau baja akan berubah menjadi magnet. Ketika arus listrik mati, maka besi atau baja akan hilang sifat kemagnetannya. Selanjutnya, cara menghilangkan kemagnetan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul atau dipukul, dipanaskan atau dibakar, dan dialiri arus listrik bolak-balik. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara arah magnet elemennya. Selanjutnya, medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih merasakan gaya magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis magnet yang berarah dari utara ke selatan. Semakin besar kekuatan medan magnet, maka magnet rapat garis-garis gaya magnetnya. Selanjutnya, sifat-sifat medan magnet. 1. Garis-garis medan magnet selalu berarah dari kutub utara ke kutub selatan. 2. Arah utara-selatan magnet pada jarum kompas tidak pernah berubah. 3. Sifat magnet pada suatu logam akan lenyap jika logam itu dipukul-pukul. Selanjutnya, gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya magnet adalah gaya yang terjadi pada penghantar arus listrik dan berada dalam medan magnetik. Dari hasil percobaan, Lorentz menyimpulkan dua hal, di antaranya 1. Seutas kawat berarus dalam medan magnet selalu mengalami gaya Lorentz, kecuali jika arah arus listrik pada kawat sejajar dengan arah medan magnetik. 2. Arah gaya Lorentz dipengaruhi oleh arus listrik dan arah medan magnetik. Selanjutnya, besar gaya Lorentz atau gaya magnetik dipengaruhi oleh 1. Kuat arus listrik. Semakin besar kuat arus listrik, maka semakin besar gaya Lorentz. 2. Panjang kawat atau panjang penghantar. Semakin panjang kawat, semakin besar gaya Lorentz. 3. Kuat medan magnetik. Semakin kuat medan magnetiknya, semakin besar gaya Lorentz. Secara matematik, besar gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya Lorentz atau F sama dengan
dikali dengan I kecil dikali dengan L. Dapat diterangkan sebagai berikut. F itu artinya adalah gaya Lorentz. Satuannya adalah N, Newton. B sama dengan medan magnet, satuannya adalah T atau Tesla. I, panjang kawat penghantar, satuannya adalah M atau meter. L sama dengan kuat arus, satuannya adalah ampere. Contoh soal. 1. Seutas kawat panjangnya 3 meter, dialiri arus listrik 40 ampere. Kemudian diletakkan dalam medan magnet yang besarnya 0,4 Tesla. Tentukan berapa besar gaya Lorentz. Pembahasan. Dari soal yang kita ketahui, maka I sama dengan 3 meter, L sama dengan 40 ampere, B sama dengan 0,4 T atau Tesla. Yang ditanya berapa hukum Lorentz-nya. Hukum Lorentz sama dengan B dikali I dikali dengan L. Maka hukum Lorentz-nya sama dengan 0,4 dikali 3 dikali 40 sama dengan 48 Newton. Contoh soal kedua. Kawat panjang 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir 400 mA, berapa besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut? Maka kita bahas, dari soal diketahui I-nya sama dengan 2 meter, L-nya sama dengan 400 mA sama dengan 0,4 M, dan B-nya 20 T. Ditanya F. Jawabannya F sama dengan B dikali I dikali L. F sama dengan B-nya 0,4 dikali I-nya 2, L-nya 20. Sama dengan 16 Newton. Selanjutnya, menjelaskan prinsip kerja dinamo atau generator secara sederhana. Beberapa peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penerapan induksi elektromagnetik, yaitu generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL, induksi pada kumparan. Di bawah ini adalah contoh simpel tentang elektromagnet. 1. Generator. Generator adalah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Generator hampir sama dengan motor. Generator dan motor mempunyai banyak kesamaan. Tetapi motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sedangkan generator mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal. 2. Dinamo. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengubah putaran mekanik menjadi arus listrik bolak-balik. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus searah atau DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC. Untuk selanjutnya, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan.
Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidup hewan maupun mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah mencari mangsa, atau menghindari musuh. Contoh hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi antara lain burung, ikan salmon, penyu, dan lobster. 1. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada setiap musim. 2. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. 3. Penyu memiliki kemampuan untuk bermigrasi secara individu. 4. Lobster duri merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi atau perpindahan. Selanjutnya, menjelaskan secara kualitatif prinsip sederhana cara kerja transformator. Transformator. 1. Pengertian transformator adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan arus listrik bolak-balik. Prinsip kerja transformator menerapkan peristiwa induksi elektromagnetik. Transformator terdiri atas sebuah inti sel. Pada inti besi digulung dua lilitan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer disebut terminal input dan kumparan sekunder disebut terminal output. Terminal input sebagai masukan tegangan listrik, adapun hasil pengubahan tegangan diperoleh pada terminal. Berikut bahwa ini adalah gambar sebuah transformator atau trafo. Lambang transformator adalah sebagai berikut. Yang merah dinamakan dengan kumparan primer, yang biru dinamakan dengan kumparan sekunder. Macam-macam transformator. Berdasarkan fungsinya, transformator dibedakan menjadi dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. A. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Ciri-ciri step up sebagai berikut. 1. Jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. 2. Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. 3. Kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Berikut adalah gambar jumlah lilitan pada trafo step up. B. Transfor step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Ciri-ciri step down sebagai berikut. 1. Jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. 2. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. 3. Kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Selanjutnya, transformator ideal. Transformator ideal merupakan jenis trafo yang tidak akan kehilangan energi karena menjadi kalor.
Jadi, jumlah energi yang masuk pada kumparan primer sama dengan jumlah energi yang keluar pada kumparan sekunder. Besar kecilnya tegangan dan kuat arus yang dihasilkan trafo bergantung pada jumlah lilitannya. Besar tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Hubungan kumparan primer dan sekunder pada trafo ideal dirumuskan sebagai berikut. N artinya jumlah lilitan, P primer, per NS. N artinya jumlah lilitan, S artinya sekunder, sama dengan V. V artinya adalah tegangan, P adalah primer, per V. S, V artinya tegangan, S artinya adalah sekunder, sama dengan IS per IP. I kuat arus, S sekunder, per kuat arus primer. Dari rumus tersebut, keterangannya sebagai berikut. VV, tegangan primer atau tegangan input, satuannya adalah volt. VS, V artinya adalah tegangan, sedangkan S adalah sekunder atau tegangan output. N adalah jumlah lilitan, sedangkan V-nya adalah primer. N jumlah lilitan, S-nya adalah sekunder. I adalah kuat arus, S-nya adalah sekunder, atau kuat arus sekunder. Satuannya adalah ampere. IP, I kuat arus, P-nya adalah primer, atau kuat arus output. Satuannya adalah ampere. Sekarang contoh soal transformator ideal. 1. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC dari 24 volt menjadi 240 volt. Hitunglah A. Kuat arus primer jika kuat arus sekundernya 1,2 ampere. B. Jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primer 600. Dari soal diketahui bahwa VV sama dengan 24 volt, VS sama dengan 240 volt. Ditanya IP titik-titik jika IS-nya 1,2 ampere, B NS titik-titik jika NP 60 lilitan. Jawabannya menggunakan rumus ya. VV per VS sama dengan IS per IP. Diketahui tadi VV-nya 24, PS-nya 240 sama dengan IS-nya tadi 1,2, sedangkan IP-nya adalah yang dicari. Sehingga kita keluarkan IP sama dengan 240 dikali 1,2 dibagi dengan 24 sama dengan 12. B. B yang dicari apa? Yang dicari itu adalah NS, jumlah lilitan sekundernya. Rumusnya VP per PS sama dengan NP per NS. PV-nya sama dengan tadi 24, PS-nya tadi 240, NP-nya tadi 600, dan NS-nya yang kita cari. Sehingga NS sama dengan 600 dikali 240 dibagi 24, sehingga hasilnya adalah 6.000 lilitan. Selanjutnya, efisiensi transformator. Penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari, besar daya yang dikeluarkan oleh kumparan sekunder selalu lebih kecil daripada gaya yang diterima oleh kumparan primer. Karena sebagai energi listrik, transformator berubah menjadi kalor, sehingga energi listrik yang keluar dari transformator lebih kecil daripada energi yang masuk ke dalam transformator. Berkurangnya daya dan energi listrik pada sebuah trafo dikenal dengan efisiensi trafo.
Efisiensi trafo adalah perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer atau hasil bagi antara energi sekunder dengan energi primer yang dinyatakan dengan persen. Efisiensi trafo dinyatakan dengan lambang N, tapi bukan huruf N. Besar efisiensi trafo dirumuskan sebagai berikut. Cara bacanya, efisiensi sama dengan Vs dikali Is dibagi dengan Vp dikali Ip dikali dengan 100%. Selanjutnya, efisiensi Ns dikali Is dikali Np dikali Ip dikali 100%. Selanjutnya, Ws dibagi dengan Wp dikali dengan 100%. Selanjutnya, efisiensi PS dibagi PP dikali dengan 100. Dari rumus-rumus ini, maka dapat dijabarkan atau dapat diterangkan sebagai berikut. WP, W artinya adalah energi, P-nya adalah primer, yang satuannya adalah joule. W artinya adalah energi, S artinya adalah sekunder, satuannya juga joule. PS, P artinya adalah daya, S artinya adalah sekunder, satuannya adalah W, watt. PP, P artinya daya, P-nya adalah sekunder, satuannya watt. VS, V artinya adalah tegangan, sedangkan S adalah sekunder, satuannya adalah V atau volt. PV, P adalah tegangan, P-nya adalah primer, atau satuannya adalah V, volt. N artinya adalah jumlah lilitan, sedangkan S adalah sekunder. N adalah jumlah lilitan, sedangkan P-nya adalah primer. I, kuat arus, S-nya adalah sekunder, satuannya adalah A, ampere. I adalah kuat arus, P-nya adalah primer, satuannya adalah ampere. Supaya transformator mendekati 100%, maka dilakukan dengan beberapa cara seperti diberi bahan pendingin, mengurangi panas, membuat inti besi untuk transformator berbentuk pelat atau lempengan, dan mengalirkan udara dingin, misalnya pada AC atau kipas angin. Contoh soal bagaimana menggunakan trafo. 1. Sebuah trafo arus primer dan sekunder masing-masing 3,2 ampere dan 2 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 4.000 dan 3.200, maka berapakah efisiensi trafo tersebut? Dari soal, maka kita ketahui IP sama dengan 3,2 ampere. IP tadi apa? IP kuat arus primer. IS apa IS? IS adalah kuat arus sekunder. NP apa NP? NP adalah jumlah lilitan primer 4.000 dan jumlah lilitan sekundernya ada 3.200. Nah, sekarang yang ditanya berapa efisiensinya? Efisiensi sama dengan NS dikali IS dibagi dengan NP dikali IP dikali 100%. Maka efisiensinya NS-nya tadi ada 3.200 dikali 2 dibagi NP-nya tadi 4.000 dikali 3,2 dikali 100%. Sehingga efisiensi sama dengan 6.400 dibagi dengan 12.800 dikali 100%, sehingga didapat 0,5 dikali 100%, sehingga efisiensi yang didapat adalah 50%. Contoh soal kedua.
Daya kumparan primer dari sebuah trafo step up adalah 300 watt. Jika daya pada sekundernya 150 watt, berapakah efisiensi trafo tersebut? Dari soal, maka kita ketahui P besar, P kecil, 300 watt. PS 150 watt. Yang ditanya berapa efisiensinya? Jawabannya, efisiensinya adalah PS per PP dikali 100% sama dengan efisiensi 150 per 300 dikali 100% sama dengan efisiensinya adalah 50%. Contoh ketiga, efisiensi sebuah trafo 30% jika energi listrik yang dikeluarkan 150 Joule. Berapakah energi listrik yang masuk trafo? Diketahui dari soal, efisiensinya 30%. Dayanya 150 Joule. Yang ditanya, daya. Jawabannya, efisiensinya sama dengan WS dibagi WP dikali 100%. Efisiensinya sudah diketahui, yaitu 30%. WS-nya 150, WP-nya belum diketahui, dikali 100%. Efisiensinya 3% sama 3 sama dengan 1.500 dikali WP dikali dengan 100%. Maka WP-nya 1.500 dibagi dengan 30 sama dengan 500 Joule. Jadi besar energi listrik yang masuk trafo sebesar 500 Joule. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu di pelajaran yang akan datang.